Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sulistiarohma, mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan hukum Islam di Indonesia dalam perspektif sejarah hukum. Untuk memenuhi mata kuliah Hukum Islam, dosen pengampu Ahmad Sukron SHMH. Bagaimana sih awal sejarah hukum Islam di Indonesia? Nah, awal sejarah hukum Islam di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum Islam periode kerajaan Islam di Nusantara era. Yang kedua ada hukum Islam periode VOC dan pemerintah Belanda. Yang ketiga, hukum Islam pada masa kemerdekaan. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum Islam periode kerajaan Islam di Nusantara era. Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesederhanaan hukum masyarakat Islam di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam, dapat ditelusuri pada masa-masa awal Islam masuk Indonesia. Sebelum Islam masuk, dalam masyarakat membudayakan kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Kesultanan atau kerajaan merupakan era kejayaan Islam sebagai sebuah ajaran yang memiliki tempat dan pengaruh luas di wilayah Nusantara. Setelah pengaruh keyakinan atau kepercayaan asli Nusantara, kemudian agama Hindu mewarnai sisi kehidupan bangsa Indonesia. Aceh menjadi daerah pertama masuknya Islam ke Nusantara pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi, dibuktikan dengan makam Raja Samudra Pasa yang dikenal dengan Malikus Soleh. Islam yang pertama kali masuk ke Aceh pada abad 7 Masehi banyak mempengaruhi adat istiadat Aceh. Pengaruh ini dibuktikan dengan pepatah yang berbunyi hukum ngo adat lage zat ngo sifat, atau hukum dengan adat seperti benda dengan sifatnya tidak terpisah. Hukum ini diartikan dengan hukum Islam yang diajarkan oleh para ulama. Ini ditujukan oleh pepatah lain yang berbunyi adata bak merehom hukum bak syiah ulama. Selanjutnya, kita membahas tentang hukum Islam periode VOC dan pemerintah Belanda. Syariat Islam sejak kedatangan ke Nusantara hingga saat ini merupakan hukum yang hidup atau living law, tidak hanya pada tataran simbol, melainkan juga pada tataran praktis. Hal tersebut bukan semata-mata sebuah tanda bahwa mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah agama Islam, melainkan syariat Islam dalam realitasnya di beberapa daerah sudah menjadi tradisi atau adat yang terkadang dianggap sakral. Dominasi VOC tidak serta-merta menghilangkan hukum Islam sebagai aturan perilaku yang dianut dan dilaksanakan oleh umat Islam pada saat itu. Alasan mendasar bagi pemberlakuan hukum Islam oleh VOC muncul akibat ketidakmampuan masyarakat Indonesia untuk memahami berbagai macam aturan hukum yang dibentuk, disusun, dan diterapkan oleh VOC. Alasan ini menyebabkan VOC sebagai sebuah kongsi dagang yang menguasai berbagai jalur perdagangan di Nusantara memberikan keleluasaan bagi masyarakat Indonesia untuk menerapkan aturan hukum secara mandiri dengan tidak menyalahi aturan-aturan sebagai berikut. Pertama, Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Peran kolonial melalui VOC yang diakui bukan sebagai penjajah, melainkan hanya sebagai sebuah organisasi perniagaan atau perdagangan, berlanjut sampai tahun 1799 sebagai masa atau waktu kebangkrutan yang dialami oleh VOC. Keadaan ini yang mewakili peran aktif pemerintahan Belanda untuk mengambil alih semua hutang VOC serta mulai berkuasa di Hindia Belanda. Selanjutnya, keberadaan hukum Islam pada masa kemerdekaan. 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari pusat dari perubahan kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan yang tidak hanya berada pada satu titik, yaitu pelepasan diri dari kolonialisme yang telah berlangsung jauh sebelum Nusantara dikenal dengan nama Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam teks proklamasi. Perubahan yang bermuara pada proklamasi Indonesia tidak serta-merta menempatkan Islam dan negara pada pandangan yang satu atau lebih dikenal dengan syariat dan negara. Ketegangan antara dua entitas ini dikarenakan memiliki dua tataran penting yang berbeda.
Perbedaan ini muncul dari pandangan Soekarno pada tatanan skolastik atau bersifat teoritik dan idealistik, dan pada pandangan yang muncul dari Muhammad Natsir berupa realistik politik atau ideologis empirik yang muncul ke permukaan pada akhir tahun 1930-an. Periode kemerdekaan Indonesia mendorong Islam sebagai ajaran transformatif adaptif ditunjukkan dengan munculnya berbagai pandangan fikih. Indonesia tidak tercabut dari akarnya, tapi membumi dari dalam pelaksanaan terhadap Muslim Indonesia. Dalam keberadaan hukum Islam pada masa kemerdekaan dibagi menjadi dua, adanya fase munculnya Orde Baru dan fase akomodatif. Pada masa Orde Baru, masa ini peranan partai politik dimarginalkan, termasuk pembicaraan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ideologi atau selain Pancasila, terutama ideologi-ideologi yang bersifat keagamaan. Perubahan cara pandang Orde Baru mulai terlihat sejak tahun 1970-an sampai sekarang. Arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis, searah dengan dinamika politik di Indonesia. Pada fase akomodatif, transformasi hukum Islam era kemerdekaan tidak hanya terlihat atau ditampakkan melalui pengesahan rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI terhadap Undang-Undang Pengadilan Agama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, merupakan contoh lain negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki tugas untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang terdapat dalam masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang hukum Islam di Indonesia dalam perspektif sejarah hukum. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.